Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022, berjudul Pertobatan Ezra. Ayat intinya terdapat di dalam Ezra 9 ayat 6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pertobatan Ezra. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kisah pertobatan Ezra adalah ia sungguh-sungguh belajar firman Tuhan serta mendalami sejarah orang Israel sejak perjanjian itu diadakan kepada Abraham, yang memberikan gambaran agar setiap umat Tuhan mencari Dia dengan tekun, dan supaya ia dapat menjadi guru yang bijaksana di kalangan umat Tuhan. Ezra memberikan perhatian secara khusus terhadap pengalaman-pengalaman orang Israel sejak perjanjian diadakan kepada Abraham. Ia mempelajari petunjuk yang diberikan di Gunung Sinai dan sepanjang waktu yang lama dalam pengembaraan di padang gurun. Ketika ia mempelajari lebih banyak dan lebih banyak lagi mengenai pemeliharaan Allah kepada anak-anaknya dan mengerti akan kesucian hukum yang diberikan di Sinai, hati Ezra tergerak. Ia mengalami suatu pertobatan baru dan cermat, serta menentukan untuk menguasai tulisan-tulisan sejarah yang suci, sehingga ia dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membawa berkat dan terang kepada bangsanya. Ezra berusaha untuk mencapai suatu persiapan hati untuk pekerjaan yang ia percaya terbentang di hadapannya. Ia mencari Allah dengan tekun, supaya ia dapat menjadi guru yang bijaksana di Israel. Kedua, kisah pertobatan Ezra adalah ia berlutut dengan mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah dan memujinya, yang menggambarkan umat Tuhan pun harus memperoleh kesan yang sangat mendalam dalam menghormati Allah dengan sikap dan kelakuan takut akan Tuhan. Dalam mengaku dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Penghormatan yang sejati kepada Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan suatu kesadaran akan hadiratnya. Dengan kesadaran terhadap yang tidak tampak ini, setiap hati harus memperoleh kesan yang sangat mendalam. Saat dan tempat berdoa itu kudus, oleh karena Allah hadir di situ. Dan sementara penghormatan dinyatakan dalam sikap dan kelakuan, maka perasaan yang mengilhaminya akan diperdalam. Ketiga, kisah pertobatan Ezra adalah ia mengadakan kebangunan rohani sehingga menyadari kengerian dosa dan keseraman dalam pemandangan Allah dan menyadari pentingnya memelihara kekudusan hukum keempat, hari Sabat, yang menggambarkan umat Tuhan pun haruslah berbuat demikian juga hari ini. Kesusahan Ezra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan mendatangkan pertobatan. Banyak dari mereka yang telah berbuat dosa sangat terkesan. Orang-orang itu menangis keras-keras. Pada suatu batas tertentu, mereka mulai menyadari kengerian dosa dan keseraman dalam pemandangan Allah. Mereka melihat kesucian hukum yang diucapkan di Sinai, dan banyak yang gemetar saat memikirkan pendurhakaan mereka. Salah satu dari mereka yang hadir, yaitu Sekanya, mengakui kebenaran semua perkataan yang diucapkan Ezra. Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, katanya mengakui, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Keempat, kisah pertobatan Ezra adalah ia rajin membaca kitab Taurat Tuhan setiap hari dan merenungkan perpisahan bangsa Israel dengan Allah sehingga pemeliharaannya dihentikan akibat dosa mereka yang tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa kafir, yang menggambarkan umat Tuhan pun harus demikian karena dilarang menjadi serupa dengan dunia ini. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai akhir oleh Ezra. Ketika mereka mendengarkan perkataan hukum itu dari hari ke hari, orang banyak itu telah diyakinkan tentang pendurhakaan mereka dan tentang dosa bangsa mereka pada generasi yang lampau.
Mereka melihat bahwa adalah oleh karena suatu perpisahan dengan Allah, sehingga pemeliharaannya telah dihentikan, dan dengan demikian anak-anak Abraham telah terserak-serak di negeri-negeri asing, dan mereka bertekad untuk mencari rahmat-Nya, dan mereka sendiri berjanji untuk berjalan pada perintah-perintah-Nya. Sebelum datang berkumpul dalam upacara yang hikmat ini, yang diselenggarakan pada hari yang kedua setelah hari raya Pondok Daun-Daunan berakhir, mereka telah memisahkan diri dari bangsa-bangsa kafir. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.